Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sempat saat ini dan masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan dari sini yang mendecankan mudah. Baik, kita langsung saja membahas tentang bahaya judi. Nah, bahaya ini ada di surah Al-Baqarah ayat 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. What is the meaning of khamar? Khamar itu dibacakan Al-Nur ayah disingkat sini kan ada. Nah, khamar itu di surah khamar itu kain kutung. Wal yadribanna bi khumurihinna. Darab apa dari sana beres. Menutupkan kain kutung bi khumurihinna ala jun. Bedadanya kerudung itu apa itu kerudung? Itu yang menutupi kepala. Sedangkan yang khomor itu yang artinya hal yang menutupi. Apa pledonnya? Khomor itu sesuatu yang menutupi ruang eh, yang menutupi ruang untuk berpikir. Kalau gue mau dipledokan pada zaman sekarang, Homer itu dengan contoh minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi ya, Homer itu kalau dipledokan dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Hal yang memabukkan. Nah, sekarang kita lanjut ke bahayanya, bahayanya apa tuh namanya? Gejala orang yang mabuk. Gejala orang yang mabuk karena pengaruh minuman keras atau alkohol atau narkoba. An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayo orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban illa abili sabilin hatta taktasilu.
Jangan pula hampir masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Maksudnya apa? Jadi pledoi nih. Jadi orang yang mabuk-mabukan, orang yang mabuk, gue ngebayangin orang yang mabuk lagi sholat, terus baca surah Al-Kafirun. Allahu Akbar. Muladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'buduna ma a'bud. Kepala negara Syamban muter-muter nih do pernikahan internasional. Muter-muter. Ini bayangin orang yang mabuk lagi sholat. Baca surah Al-Kafirun. Mereka raman dan mudik Kristen. Ini berita sekali generasi kayak. Wala antum abidun nama abud. Wala ana abidun ma abatum. Wala antum abidun nama abud. Imo dekat sindang manes. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang yang mabuk itu bicaranya ngawur. Kayak Pledon nih, Al-Kafirun ayat 3, 4, 5. Orang yang mabuk itu bicaranya pasti ngawur. Yang mabuk itu bicaranya ngawur. Itu salah satu gejala orang yang mabuk karena pengaruh minuman keras, narkoba, alkohol. Jadi intinya berarti kita boleh dong nggak boleh sholat. Bukan berarti nggak boleh sholat. Ini sebelum Islam masuk, orang pledok, orang masyarakat awam itu, masyarakat awam pra-Islam itu masih mabuk-mabuk, masih menyukai minuman keras. Sebelum Islam masuk, orang awam itu terbiasa minum minuman keras. Seolah-olah minuman tersebut itu adalah minuman kesukaannya, minuman yang biasa diminum sehari-hari. Terus Rasulullah itu penasaran, sahabat-sahabatnya itu penasaran. Ya udahlah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi ya, sebelum Islam masuk, orang awam itu masih eh, mempledokan minuman keras. Sampai-sampai Rasulullah dan sahabatnya itu penasaran. Ya udah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Katakan di dalamnya itu terdapat dosa besar dan manfaat untuk manusia. Tabir itu artinya besar. Di dalamnya itu terdapat hal yang pledo dan manfaat bagi manusia. Kalau cuman manfaat, ya ya udah terusin diterusin lah minuman tersebut.
hingga perintah perintah sholat datang. Ketika perintah sholat datang, yang mabuk-mabukan itu sholat, baca surah Al-Kafirun. Ya udah, surat An-Nisa ayat 43. Dan jangan pula menghampiri masjid kecuali lewat-lewat aja. Nah, kalau seperti ini bukan berarti nggak boleh sholat. Sholat itu tetap diwajibkan. Ya udah, turunlah surat Al-Maidah ayat 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, dengannya yang namanya minuman keras, narkoba, dan judi, dan mengundi nasib dengan anak panah, benar berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Termasuk perbuatan syaitan. Kenapa namanya perbuatan syaitan? Oh, syaitan. Padahal syaitan itu apa? Syaitan itu berawal dari iblis, berawal dari asasin. Mulai dari ketika Allah menciptakan Adam, ketika malaikat-malaikat itu, ketika diperintahkan untuk bersujud, asasi itu enggan bersujud karena dia ngaku dia berasal dari api. Berarti dia itu Allah kutuk sebagai iblis, orang yang putus asa. Udah dikutuk sesat, bersumpah untuk menyesatkan manusia. Dibuatlah pengikut-pengikut iblis itu yang bernama syaitan. Jadi intinya syaitan itu angkuh, sombong, angkuh, bersikeras terhadap Tuhan. Maka dari itu, lanjutlah surat, lanjutlah ayat berikutnya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdu fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan, syaitan berkehendak untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian daripada mengingat Allah dan sholat. Namun demikian, yang zaman-zaman sekarang itu masih ada yang menggunakan minuman keras, masih ada yang mabuk-mabukan, masih ada yang narko boy, narko girl.
Gue heran untuk apa sih ngonsumsi kayak gini? Biar apa? Biar keren. Kerennya itu di mata manusia aja, bukan di sisinya, begitu bukan di sisi Allah. Makanya gua tambahin list. Kenapa kita masuk ke Banu Sajim itu? Yang pertama kan mayoritas remaja pacaran. Yang kedua itu mayoritasnya itu lebih mengikuti hawa nafsunya dibanding dengan Allah. Lebih mengikuti hawa nafsu daripada Allah. Kalaupun hawa nafsu itu kan temen musuh dalam selimut, temen dekat dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu temen kali, dirinya sendiri itu temen dia. Sama dengan diri kalian sendiri itu kan teman kalian. Jadi waspadailah. Orang gue bilang gue suruh waspada. Berhati-hatilah dalam berteman. Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la yal alhakumut la la yulhik la yulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman zikrillah mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Mudah-mudahan kalian semua ini itu masih dalam keadaan mengingat Allah. Dan kita pengen, dan kita akan merekrut orang-orang yang baru saja bertobat, orang-orang yang mau benar-benar mau bertobat. Kita merekrut orang yang benar-benar mau bertobat, orang-orang yang mau bersih dari perbuatan-perbuatan yang tiada berguna. Jadi yang kedua itu mayoritas masyarakat itu lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan dengan Allah. Lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan Allah. Ini kenapa minum minuman keras? Biar apa? Biar keren. Berarti selama ini mereka hidup buat apa mereka hidup? Kalau kita kan hidup hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki mahyaya wa mati lillahi. Kan untuk sedangkan mereka hidup untuk apa? Untuk dirinya sendirilah. Mereka hidup untuk diri mereka. Diri mereka sendiri aja yang dibanggain. Mereka banggain diri sendiri. Misalkan udah
Habis bermaksiat, mereka ngebanggain diri mereka atas maksiat yang telah mereka kerjakan. Wah, menyenangkan. Mereka ngebanggain dengan mengatakan, wah, menyenangkan. Jadi hidup hanya untuk dirinya sendiri, sendiri. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nih kasusnya. Marisa Putri. Ini minum minuman keras saat dia lagi di klub malam. Marisa Putri lagi Marisa Putri mengkonsumsi minuman keras saat dia lagi di klub. Nah, habis itu dia nyetir, dia nyetir pada dini. Lama kelamaan dia nabrak ibu rumah tangga. Dan itu salah satunya bahaya alkohol, bahaya miras. Itu membuatnya sulit berkonsentrasi. Ini otaknya itu otak membuat otak hanya berfokus pada minuman keras aja. Otaknya yang hanya berfokus pada minuman keras aja. Nggak bisa fokus yang lain. Pantesan aja Marisa Putri itu nabrak ibu rumah tangga. Demikian pula dengan narkoba. Everybody should pikiran ke konsentrasi. Konsentrasi. Coba. Ini gara-gara semuanya orang jadi jahat. Misalkan nama nama obatnya halusinogen. Halusinogen itu membuatnya berhalusinasi, depresan. Betulnya buat apa sih mengkonsumsi narkoba?
biar pleno, penenang biar tenang. Tenang dalam hal apa? Tenang dalam pikiran. Itu mah tenang beneran, ketiduran, tidur berhari-hari, gara-gara penenang. Bukan hanya menenangkan yang masalah-masalah itu, tapi menenangkan orang hal-hal yang berharga, hal-hal yang berharga yang harus dipikirkan. Ini depression lagi. Ini memang untuk menghilangkan stres, justru menambahkan depresi. Nah, Pledo kan, kita lanjut yang namanya judi, baik judi offline maupun judi online. Apa itu dari mana ke apa itu judi? Pledo aja, pledonya yang menang dibayar, yang kalah disuruh bayar. Itu arti daripada judi, yang menang dibayar, yang kalah disuruh bayar. Plus modalnya, depositnya, terus begini, yang menang dibayar berapa atau yang kalah harus bayar berapa? Mahal nggak? Tentu mahal. 1 jutaan, 2 jutaan. Ini harga menang, harga kalahnya, depositnya mahal. Kalau judi itu, kita kupas lagi nih, Khomer-Khomer ayat 219. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, manfaat Khomer dan bahaya bahaya daripada Khomer dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Ini orang masih aja mengkonsumsi miras. Kenapa dia mengkonsumsi miras? Cara habis itu gua jelasin hal-hal yang dipeledukan biar nggak sampai kecanduan. Ini contoh bahaya judi. Bahayanya lebih besar. Ini gua pledokan permainan yang lain. Kalau main pasti dapatnya apa? Apa dapatnya kalau main? Menang atau kalah? Saya menang atau kalah. Terus kalau judi itu kan mainnya 2 orang apa lebih. Saya 2 orang apa lebih. Kalau main kan pasti dapatnya menang apa kalah.
Tapi syaratnya yang menang dibayar dan yang kalah harus bayar. Tapi bayarnya harus mahal-mahal. Dan gue pledoin ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalahnya itu lebih banyak daripada yang menangnya. Sekali ya, yang kalah itu lebih banyak daripada yang menang. Banyaknya kalah itu lebih banyak daripada yang menang. Kalahnya lebih banyak. Kemudian yang kalah harus bayar yang mahal-mahal. Bayangin kalau main judi, kalahnya lebih banyak daripada menangnya. Terus bayar yang mahal-mahal hingga ngabisin apa? Ngabisin duit. Kalau udah habis ngapain? Padahal masih ada utang judi. Kalau udah habis, padahal masih ada utang judi. Ngapain dia? Utangnya masih ada utang besar 1 juta. Ngapain? Ini gimana caranya? Gimana cara lunasnya? Ya udah, dengan cara apa kek? Mau halal kek, mau haram kek? Nah, hilang bener konsert. Ayat 91 itu. Gimana ya cara bayar utang judi? Cara apa aja kek? Mau halal kek, mau haram kek? Mau pinjol kek, mau enggak kek? Pinjol kek, enggak kek? Terus kalau pinjol kan harus kembaliin lah. Kalau pinjem online, itu kan habis pinjem harus kembaliin. Lah tambah ngutang lagi, tambah ngutang lagi. Terus deadline-nya besok. Bagi yang kalah judi, deadline-nya besok. Bayarnya 1 juta. Lah gimana cara bayarnya? Cara apa aja kek, mau halal, mau haram. Itu ayat 91 dari Al-Maidah. Innama yuridu syaitonu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholah. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian antara minum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian daripada mengingat Allah dan sholat. Jadi gua peladun nih, yang pertama kali main judi itu seseorang kalah judi pada pertama kali dia main. Sekali ya, seseorang kalah judi pada pertama kali ia main. Peladun enggak? Terus yang kalah disuruh nggak? Disuruh bayar. Terus gimana cara bayarnya? Setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Permusuhan apanya yang apa yang musuh-musuh itu? Kebencian, permusuhan, kebencian.
Terus gua peledoin lagi, gimana cara bayar judinya? Padahal deadline-nya besok. Ya udah, jual aja harga paling berharga. Jual HP, jual TV, jual apapun itu. Ya gua nggak peduli. Pokoknya lu harus jual ini, itu. Gua nggak peduli. Terus kalau kalau minjem orang, kalau minta duit sama orang, sama aja nih ngemis. Udah, cara apa aja, mau halal, mau haram. Tapi kalau gue nggak bayar, apes lah hidup gue. Mending gua itu aja deh, mending gua jual ini itu. Ya udah, dijual lah sama neras yang kenapa nih. Dijual lah barang-barang berharga. Atau kalau ngemis, kalau minta duit, minta 1 juta buat buat bayar utang judi, minta uang buat bayar judi. Terus kalau nggak dikasih, diapain tuh kalau nggak dikasih? Minta paksa atau ngerampok demi bayar utang judi. Itu adalah kerja kerasnya syaitan. Itu adalah kerja kerasnya syaitan. Menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalanginya mengingat Allah. Apalagi kan main main aplikasi penghasil uang yang mengharuskan pelanggan itu nonton iklan sebanyak 1.000 kali dalam sehari sampai dia meninggalkan sholat demi mencapai target. Ledo kan? Bayangin gue pengen dapat 1 juta. Gimana caranya? Gimana caranya dapat 1 juta? Ya udahlah, jual lemari atau enggak jual TV, jual ini, jual apa aja deh. Jual TV, jual lemari, atau enggak ngerampok, ngejambret. Itulah cara kerjanya syaitan. Jual jual barang miliknya, menimbulkan korban judi. Korban judi itu bukan hanya pemain aja, tapi sasarannya.
Ya itu aja, Pledokapmen. Itu aja bahaya-bahayanya. Terus gimana cara ngatasinnya? Biar nggak ketagihan, biar nggak kecanduan. Gimana caranya? Setidaknya jangan coba-coba, jangan iseng-iseng. Dibilangin jangan coba-coba, susah amat. Ini mereka konsumsi alkohol, minuman keras karena penasaran. Lah kalau penasaran, pelajari, pelajari yang namanya manfaat dan bahaya. Terus perbandingkan apakah bahayanya lebih besar daripada manfaatnya atau sebaliknya. Kalau penasaran, harus pakai ilmu dulu kalau mau nyoba-nyoba. Dan jangan kamu itu apa yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya pandangan pengenalan dan hati akan dipindai pertanggungan jawab. Tanpa kamu minum minuman keras. Karena coba-coba, Pak. Karena iseng-iseng, Pak. Ada karena penasaran, Pak. Ah, terus kalau penasaran nggak pakai ilmu. Itu tandanya dimintakan pertanggungan jawabnya. Ini mata, telinga, hati itu akan dimintai pertanggung jawab. Jadi kalau penasaran, pakai ilmu, pelajari manfaat dan bahaya, dan perbandingkan apa bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jangan asal nyoba. Ini awalnya dia nyoba, tiba-tiba dia kecanduan. Sebelumnya dia nyoba, tiba-tiba tiba-tiba pas habis nyoba dia malah kecanduan. Misalkan gue minum Coca-Cola, gue yakin itu dapat ngilangin haus. Setelah gue minum itu bukannya ngilang haus, justru itu menimbulkan ketagihan, menimbulkan tambah haus. Bukannya ngilangin haus tapi tambah haus. Ya udah minum air putih. Jadi sekali ya gue bilang nih, gue ingetin jangan coba-coba. Nanti kamu nanti kamu malah candu. Ini kayak pengalaman gue nih. Ini kenapa gue masih suka sama Raudatin. Kenapa gue masih berhasrat sama dia? Karena awalnya gue pas diapelin di kelas, gue malah nyoba-nyoba. Gue malah iseng-iseng ngobrol sama dia. Sampai sekarang gue kecanduan. Udah gitu gue baca Yasin tahlil tiap akhir bulan. Tapi tapi nggak ngaruh juga. Dan akhirnya gue berstatus jadi saksi yang suka nguping dan yang suka ngintip. Dan organisasi ini
Gue masih mikirin nasib mereka. Ini alasan yang keempat. Nasib orang yang berusia 50 tahun. Rencananya gue pengen bangun membangun masyarakat jadi lebih baik, lebih baik akhlaknya. Rencananya gue pengen bangun masyarakat Indonesia jadi hal-hal yang baik-baik, hal yang benar, bisa berakal sehat kalau untuk membuat keputusan. Jadi gua berharapnya seperti itu. Terus gimana kalau menang? Itulah yang akan disimpan di dalam otak. Lalu otaknya itu, ngapain otaknya? Hanya berfokus pada judi aja. Ini mungkin pula dan kalau gue coba-coba ngobrol sama lawan jenis. Terus timbullah kenangan. Masuk, masuklah ke dalam otak gue. Dan otaknya itu hanya berfokus pada ini aja. Sampai gue jadi saksi, nguping, ngintip. Dan demikian saja apa yang saya sampaikan kepada pelanggan-pelanggan Panus Hacim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang-orang awam maupun orang yang beriman. Dan sebelum saya tutup, saya memohon maaf bila ada perbuatan dari pandangan yang kurang berkenan. Walau baik dan les, benar sini mendikit nih tentang wes. Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qaribun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.